Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Binance yang bekerja sama dengan MDI Ventures mau mendirikan crypto exchange di Indonesia. Nah, pasti teman-teman sudah mengikuti beritanya ya, kalau diisukan beberapa hari kemarin itu ada BCA, Telkom, dan juga Binance itu sedang bekerja sama dalam membuat crypto exchange di Indonesia. Jadi membuat startup crypto exchange. Tapi ternyata BCA melakukan klarifikasi dan pihak mereka itu menyatakan kalau nggak ada kaitannya dengan BCA. Tapi MDI Ventures sebagai anak perusahaan dari Telkom itu dikabarkan memang sudah melakukan kerjasama dengan Binance untuk membuat crypto exchange di Indonesia. Nah, terus banyak banget teman-teman itu yang antusias dengan kondisi seperti ini. Mereka berpikir atau mereka berekspektasi kalau Binance itu akan mendirikan kantornya juga di Indonesia. Tapi beberapa pihak juga mengatakan pesimis, karena kan Binance itu sudah diblok sama pemerintah Indonesia. Ya, nggak cuma Indonesia aja sih, tapi banyak negara juga yang sudah melakukan ban kepada Binance. Selain itu juga cryptocurrency itu masih belum diakui sebagai alat transaksi juga, hanya diakui sebagai alat komoditi di Indonesia sendiri. Terus ada juga beberapa yang kayak baper gitu, menanyakan gimana nih nasib toko kripto yang diduain atau diselingkuhin oleh Binance. Oke, jadi izinkan aku sebagai orang awam untuk menyampaikan pendapat aku tentang masalah kali ini. Pertama-tama disclaimer, aku bukan seorang financial planner atau pengamat ekonomi atau orang-orang yang memang ahli di bidang ini, tapi di sini aku ingin menyampaikan pendapat aku pribadi. Oke, misalkan teman-teman lihat di pemberitaan media mainstream itu biasanya dijelaskan atau dijudulkan kalau Binance dan Telkom itu sedang membangun crypto exchange di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya bukan Telkom sebagai perusahaan utama, melainkan anak usahanya, yaitu MDI Ventures. Nah, jadi seperti yang dikutip di bisnis.com, sah Binance dan MDI Ventures, Telkom bentuk JV atau joint venture garap bursa kripto. Dalam pemberitaan lain ditulis MDI Ventures, Binance bentuk konsorsium bursa aset kripto. Nah, maksudnya konsorsium ini adalah sebuah pembiayaan kerjasama atau proyek yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih. Jadi kalau menurut aku pribadi, di sini Binance dan juga MDI Ventures itu akan bertindak sebagai pemodal dalam sebuah proyek startup yang akan dibangun di Indonesia. Jadi bisa jadi akan ada pihak lain yang akan mendirikan startup, mungkin perusahaan startup lokal yang mau membuat crypto exchange di Indonesia, tapi disupport oleh Binance. Jadi nanti untuk fasilitasnya, fitur-fiturnya, bentuk apps-nya, tampilannya itu akan disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Binance. Karena kita tahu kalau Binance itu saat ini adalah top crypto exchange di seluruh dunia ya. Jadi banyak orang yang suka dengan tampilan dari Binance dan juga fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Nah, ini semua tuh masih jadi polemik karena Binance sendiri itu punya banyak masalah terhadap sertifikasi atau lisensinya. Jadi Binance sendiri sebagai crypto exchange yang paling banyak usernya itu punya masalah tersendiri terhadap lisensinya. Jadi terbukti ada banyak negara yang melakukan ban terhadap Binance karena belum menyelesaikan lisensi mereka di setiap negara. Jadi entah ini karena masalah benar-benar lisensi atau masalah yang lain, tapi yang pasti di pemberitaan media adalah seperti itu adanya. Kayak contohnya kemarin UK itu ikut-ikutan melakukan ban terhadap Binance. Sebelumnya juga sudah ada Amerika Serikat, kemudian Cina juga, Korea Selatan, kemudian kebanyakan negara di Asia Tenggara juga kayak Singapura, Malaysia, Indonesia juga ikut-ikutan melakukan ban. Jadi alasan-alasan banyak negara yang melakukan ban ini ada banyak banget ya. Kayak contohnya itu Binance itu nggak punya kantor yang terpusat. Ada juga yang punya alasan kalau cryptocurrency itu memang sangat berbahaya, terutama kalau ada fitur future-nya. Ada juga indikasi kalau Binance ini bisa dijadikan wadah sebagai tempat pencucian uang. Ada juga yang memang karena Binance ini menghindari pajak. Ya, jadi gitulah gelap terangnya industri kripto di seluruh dunia ya, karena memang ini masih sangat baru dan banyak negara juga yang menentang adanya cryptocurrency, sehingga regulasi-regulasi ke depannya itu akan diberlakukan. Ya, kalau pendapat aku pribadi sih sebagai user ya kita pengen sesuatu yang terbaik. Kita pengen dana kita yang kita investasikan itu yang paling penting adalah aman dulu nih, di hold atau dipegang, disimpan oleh exchange. Jangan sampai terjadi pemalsuan, penipuan, pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang potensi dan juga kontroversi dari Binance. Sekarang kita coba cek untuk MDI Venture.
Nah, MDI Venture ini merupakan anak perusahaan dari Telkom, yang mana Telkom itu sebagai perusahaan BUMN di Indonesia, yang mana pemerintah itu punya kepemilikan sebesar 52,09% untuk kepemilikan sahamnya. Kemudian ada 47,91% itu dimiliki oleh publik, yang mana publik bisa membeli saham Telkom itu lewat Bursa Saham Indonesia. Nah, Telkom sendiri itu adalah perusahaan yang sangat besar ya, yang bisnis utamanya itu tentunya di bidang telekomunikasi. Tapi sebenarnya ada banyak sekali bisnis-bisnis yang dimiliki oleh Telkom. Salah satunya yaitu dari anak usahanya yaitu MDI Ventures, yang mana MDI Ventures ini adalah modal Ventura ya, perusahaan pemodal Ventura. Nah, misalkan teman-teman nih sedang mendirikan sebuah startup atau bisnis. Nah, teman-teman untuk mengembangkan usaha kalian, pastinya kalian perlu yang namanya modal. Nah, modal ini bisa teman-teman dapatkan dari venture capital. Seperti contohnya adalah MDI Venture ini. Jadi, teman-teman bisa mengajukan proposal untuk pengajuan pendanaan. Nah, misalkan di-approve dengan berbagai syarat dan juga ketentuan serta perjanjian-perjanjiannya, teman-teman bisa mendapatkan modal dari venture capital ini. Nah, setelah aku cari tahu sendiri, MDI Ventures ini adalah perusahaan kelas internasional milik Indonesia yang punya kantor di berbagai macam negara. Contohnya itu ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Korea Selatan. Nah, pertanyaannya kenapa Binance mau bekerja sama dalam mendirikan crypto exchange di Indonesia? Nah, di sini aku lihat sebuah survei yang dilakukan oleh Finder.com. Jadi di sini dinyatakan kalau ternyata tingkat adopsi mata uang kripto di Indonesia itu per 13 Agustus 2021 itu mencapai 30%. Ini masih di bawah dari Vietnam dan juga sejajar dengan India. Jadi teman-teman tahu kalau Indonesia itu adalah salah satu negara dengan populasi penduduk yang paling banyak di dunia, yaitu sebesar 270 juta lebih penduduk. Jadi dua perusahaan besar ini melirik Indonesia karena memang Indonesia punya potensi yang sangat besar tentunya. Ya untuk apa? Ya tentunya untuk bisnis. Karena perusahaan ini memang mencari profit, ya kan? Jadi kalau dilihat dari potensinya, yang pertama adalah jumlah penduduknya itu banyak banget di Indonesia. Yang kedua, Indonesia masih tergolong negara berkembang. Yang mana yang namanya negara berkembang, tingkat pertumbuhannya itu bisa sangat pesat ya. Dan mungkin ini juga didukung karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru ya. Selain itu juga pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah sendiri juga bisa mendukung untuk kemajuan ekonomi suatu daerah. Jadi sebelumnya misalkan sebuah daerah itu untuk pergi ataupun untuk akses dari satu tempat ke tempat yang lain aja susah. Kalau sekarang sudah ada jalan yang lebih besar, yang lebih bagus, tentunya untuk akses itu jadi lebih mudah, sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi di sana. Semakin banyaknya pertumbuhan ekonomi yang terjadi, maka semakin konsumtif sebuah tempat atau sebuah daerah tersebut, sehingga akan muncul nanti banyak usaha-usaha baru, muncul banyak lapangan pekerjaan baru, sehingga ekonomi dalam sebuah daerah itu akan terbangun. Nah, potensi yang seperti ini akan dilirik oleh banyak sekali perusahaan besar. Jadi wajar kalau misalkan Indonesia itu menjadi target market yang sangat menjanjikan untuk perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau aku sendiri ya optimis aja kalau melihat perkembangan dari cryptocurrency di Indonesia. Dan juga kalau semakin banyak adopsi cryptocurrency, ini juga bisa mengarahkan Indonesia kepada perkembangan zaman. Tapi tetap setiap perkembangan itu pasti ada positif dan negatifnya. Tentu ada pihak yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Dan harapan untuk sebagai investor tentunya kita ingin mendapatkan pengalaman yang baik dalam hal investasi. Seperti contohnya regulasi yang mungkin harus memberikan kenyamanan untuk para investor. Jangan sampai mungkin ada money game, pencucian uang investor dibawa lari. Ya semoga sih untuk kedepannya pemerintah itu bisa melakukan hal yang terbaik untuk menyikapi perkembangan zaman seperti ini. Nah, hal yang menarik adalah menurut Kementerian Perdagangan, transaksi kripto di Indonesia itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Per Juli 2021, jumlah pelanggan cryptocurrency itu mencapai 7,4 juta orang, yang merupakan pertumbuhan ini hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4 juta jiwa. Begitu pula dengan transaksi yang terjadi, yaitu mencapai 478,5 triliun hingga Juli 2021. Ini naik signifikan dari tahun 2020 yang angkanya hanya 65 triliun.
Nah, meskipun tingkat adopsinya yang semakin meningkat, melansir dari katadata.co.id, itu Kemendag memastikan bahwa aset kripto bukanlah mata uang, tetapi komoditas. Yang mana pemerintah itu berencana untuk membuat regulasi dan akan membentuk bursa kripto. Nah, ini dilakukan guna membangun ekosistem untuk memberikan jaminan keamanan untuk transaksi cryptocurrency. Kepala Bapepti, Indrasari Wisnu Wardana, itu menargetkan bursa aset kripto bisa beroperasi pada 2021. Di samping Bapepti juga menyiapkan lembaga clearing dan depository. Nah, kehadiran lembaga clearing ini bertujuan untuk menyimpan 70% dana atau likuidasi milik perdagangan kripto berizin. Nah, gunanya itu adalah ketika terjadi gagal bayar nih atau default dari perdagangan kripto, maka dana tersebut akan digunakan untuk membayarkan dana nasabah. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah trading ataupun investasi di saham, ketika kalian itu pertama kali mendaftar sekuritas, pasti kalian akan dibuatkan yang namanya RDN. Jadi RDN ini fungsinya untuk menampung dana kalian. Jadi ketika kalian itu top up, dana kalian itu akan disimpan oleh bank terkait yang bekerja sama dengan broker ataupun sekuritas. Jadi, bila mana nanti ada keadaan di mana broker atau sekuritas ini mengalami kebangkrutan, maka dana kalian itu masih aman karena disimpan oleh pihak ketiga, yaitu bank tadi. Nah, ini tuh yang belum ada di cryptocurrency. Jadi, ketika kita trading di cryptocurrency, uang kita dipegang siapa? Nah, aku sendiri belum tahu uang kita itu dipegang siapa, apakah dipegang oleh exchange-nya sendiri, dan ini bisa jadi bahaya ya, terutama dalam kasus-kasus seperti penipuan, kemudian pencucian uang tentunya, dan juga exchange kripto yang membawa lari dana nasabah mereka. Karena memang tidak ada pihak ketiga yang sebagai penengah untuk menjaga dana investor. Jadi ya kalau untuk pendapat aku pribadi, kalau memang harus ada regulasi, ya pastinya kita sebagai investor itu pengen sesuatu yang paling aman, pengen yang terbaik lah. Karena kita kan investasi tujuannya untuk masa depan ya. Kalau masa depannya udah suram, udah nggak jelas, dana kita entah dipegang sama siapa, ya tentunya sebagai investor yang mengerti itu akan was-was juga. Terus gimana nasib toko kripto kalau Binance itu bekerja sama dalam membangun crypto exchange lagi di Indonesia? Ya kalau menurut aku ya biasa aja. Kenapa? Karena yang namanya bisnis, ya bisnis dituntut untuk terus berkembang. Kalau memang masih ada potensial, ya kenapa enggak? Jadi kalau memang harus bersaing, ya bersainglah secara sehat. Ini justru lebih baik untuk para pengguna. Kenapa? Karena semakin ketat persaingan, ya akan banyak nanti promo-promo, akan ada banyak bonus, akan ada banyak yang pengguna bisa dapatkan, karena para pemilik exchange ini, para bursa exchange ini, mereka itu akan sibuk menghadirkan promo untuk menarik para pelanggan sehingga bisa menggunakan platform mereka. Dan model persaingan bisnis seperti ini tuh sudah terjadi di banyak perusahaan digital ya, contohnya itu kayak e-commerce. Terus juga ada bank digital seperti sekarang, banyak banget ada bank digital yang mana mereka itu kasih promo banyak sekali. Dan untuk model bisnisnya yang pasti adalah bakar uang. Ya menurut aku gitu sih, kalau semakin banyak bursa kripto yang masuk di Indonesia, ya tentunya para pengguna itu lebih banyak punya pilihan ya. Tapi yang pasti kalau harapan pengguna ya mereka itu pengen dana mereka itu aman. Dan juga kalau bisa dapat banyak promo tentunya. Oke deh, sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi disclaimer on ya, selalu lakukan research kalian sendiri. Kita juga punya grup diskusi di Telegram, teman-teman bisa join, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian punya pertanyaan lain, bisa tulis saja di komen. Akhir kata saya Andre, makasih.